Ya, Shalom, selamat malam buat setiap rekan-rekan yang ada. Senang sekali bisa berjumpa kembali dan saya percaya semua dalam kondisi yang baik. Dan bersama saya dengan Boas Tony dari Lembaga Bara Digital Ministry, malam hari ini kita sudah bergabung bersama dengan hambanya yaitu Pendeta Alex Nanlohi yang akan menyampaikan topik buat kita semua yaitu benarkah Natal bukti kasih Allah? Wow, menarik sekali. Saya ulangi sekali lagi, benarkah Natal bukti kasih Allah kepada manusia? Dan kita bersyukur bersama dengan hambanya, Pendeta Alex Nanglohi, merupakan seorang wakil Sekjen Perkantas Nasional yang akan menyampaikan topik tersebut. Perlu juga saya sampaikan bahwa program ini diadakan selama 30 menit, yang akan diawali dengan penjelasan, kemudian kita akan ada diskusi, selepas dari penjelasan. Jikalau rekan-rekan memiliki pertanyaan, langsung saja tuliskan di kolom komentar. Baik, sebelum kita mulai, saya akan terlebih dulu mengawali dengan doa. Mari kita satu dalam doa. Kami sungguh bersyukur Bapa untuk kebaikan Tuhan dalam hidup kami, terkhusus buat malam hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan urapi hamba-Mu dan Tuhan urapi setiap kami ya Bapa. Terima kasih. Kami juga berdoa untuk setiap peralatan yang kami gunakan, kiranya semua berfungsi dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik, kita langsung saja bersama dengan hambanya, Pendeta Alex Nanlohi, untuk menyampaikan firman Tuhan malam hari ini. Saya persilakan. Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Tema kita, benarkah Natal bukti kasih Allah kepada manusia? Satu tema yang memberikan kepada kita sebuah pemikiran yang penting di tengah-tengah kita kembali akan merayakan Natal di bulan ini. Dan secara khusus kalau kita perhatikan juga, sudah ada beberapa perayaan Natal yang sudah mulai di sepanjang bulan Desember, bahkan sebelum tanggal 25. Maka kita bisa melihat bersama-sama bagian firman Tuhan yang malam ini saya rindukan kita boleh pelajari bersama di dalam 1 Yohanes pasal yang keempat ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-10. Dua ayat ini menjadi perenungan kita malam hari ini. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita, dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jika kita memperhatikan ayat ini, secara khusus di dalam ayat yang ke-10, dinyatakan bukan kita yang telah mengasihi Allah. Hal ini mengingatkan kita bahwa kasih dimulai dari Allah, dan itu juga ditegaskan di dalam 1 Yohanes 4, di dalam ayat yang ke-16. God is love. Dan menarik sekali ketika berbicara tentang kasih Allah, di dalam Alkitab khususnya Perjanjian Baru, hampir setiap kali Alkitab Perjanjian Baru berbicara tentang kasih Allah, secara lebih khusus lagi di dalam tulisan-tulisan Rasul Yohanes, setiap kali atau hampir setiap kali Alkitab berbicara tentang kasih Allah, maka itu dikaitkan dengan Allah mengutus anaknya. Nah, ini hal yang menarik untuk sama-sama kita boleh renungkan. Allah mengutus anaknya. Ketika Alkitab berbicara tentang kasih Allah di Perjanjian Baru secara khusus di tulisan-tulisan Rasul Yohanes, maka bukan definisi yang diberikan secara khusus, tetapi dibawa setiap kita untuk melihat kepada apa yang Allah lakukan bagi manusia. Yaitu Allah mengutus anaknya
Sehingga jika kita mencoba memperhatikan lebih khusus lagi, bahwa bukti kasih Allah adalah dengan memberikan anaknya. Kalau kita kembali ke ayat 9 dan 10 dalam bacaan kita, maka sekali lagi saya bacakan, dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita. Bagaimana Yohanes mendeskripsikan kasih Allah dinyatakan di tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya. Kasih Allah dikaitkan dengan Allah mengutus anaknya. Dan ayat yang ke-10 juga menyatakan hal yang kurang lebih sama. Inilah kasih itu. Apakah diberikan definisi? Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita. Bicara tentang sumber dikasih Allah itu, yaitu dari Allah sendiri. Tapi perhatikan kalimat selanjutnya, yang telah mengutus anaknya. Sehingga kita diarahkan untuk melihat kepada Allah mengutus anaknya untuk memahami tentang kasih itu. Dan ayat yang terkenal di dalam Injil Yohanes pasal yang ketiga ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Atau lebih tepat dalam terjemahannya adalah karena Allah begitu mengasihi dunia ini. Apa yang digambarkan Allah mengasihi dunia ini? Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sehingga jika kita ingin memberikan satu gambaran tentang kasih, kita sedang diarahkan untuk melihat kepada Allah mengutus anaknya untuk tujuan yang luar biasa. Yohanes 3 ayat 16 ini mengingatkan kita bahwa apa yang menjadi tujuan Allah mengutus anaknya. Supaya setiap orang yang percaya tidak binasa. Perhatikan kalimat ini. Tetapi, atau melainkan beroleh hidup yang kekal. Kehadiran Kristus sebagai perwujudan kasih Allah bagi manusia bukan hanya membawa manusia dari yang bodoh jadi lebih pintar, membawa manusia dari yang miskin jadi lebih kaya, membawa manusia dari yang kurang makan jadi punya gizi yang cukup. Tetapi dinyatakan di dalam ayat ini sangat tegas bahwa supaya manusia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Percaya pada Kristus bukan soal hal-hal yang saya katakan tadi saja, tetapi melihat kepada satu kondisi realita manusia tanpa Kristus, manusia binasa. Dan karena itulah kita melihat Allah mengutus anaknya yang tunggal, the one and only Son. Dan perhatikan sekali lagi di dalam ayat yang ke-9, lihat tujuannya supaya kita hidup olehnya. Ayat yang ke-10, sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Hal ini membuat kita menyadari satu realita yang sudah dinyatakan di dalam Roma pasal 3 ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan ini kemudian ditegaskan lagi dari ujung dari kehidupan manusia yang berdosa di luar Kristus. Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Sehingga sejauh ini mari kita simpulkan bersama bahwa perwujudan kasih Allah dengan Dia mengutus anaknya menyelesaikan pergumulan manusia yang dialami oleh seluruh manusia, yaitu tentang dosa. Dan dosa yang berujung pada maut, pada binasa. Tetapi setiap yang percaya pada Kristus mengalami hidup yang kekal. Sehingga kita melihat ketika malaikat menampakkan diri kepada Yusuf, yang waktu itu berniat menceraikan Maria diam-diam karena dia mengetahui Maria sudah mengandung.
Tetapi malaikat kemudian berkata kepada Yusuf, ia atau Maria akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Realita tentang dosa inilah yang dialami oleh manusia di bawah kolong langit ini. Siapa yang mengalaminya? Semua manusia berdosa. Dan kita melihat Yesus yang datang, dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kehadiran Kristus di dalam dunia ini memberikan kepada kita jalan keluar dari pergumulan terbesar manusia, yaitu dosa dan kematian yang kekal. Karena itu dalam perenungan saya melihat bahwa harusnya yang merayakan Natal bukan hanya orang Kristen, tapi Natal harusnya menjadi perayaan semua manusia berdosa yang sangat membutuhkan keselamatan itu, dan itu digenapkan di dalam pribadi Kristus. Tentu kita harus melihat secara utuh seluruh karya Kristus yang tidak terlepas dari pribadinya, Allah yang menjadi manusia. Tapi kalau saudara memperhatikan, Natal menjadi titik mula dalam sejarah Allah mengasihi manusia, peduli dengan pergumulan terbesar manusia dalam dosa. Allah mengutus Yesus Kristus, dan Natal menjadi awal. Tentu kalau kita hari Minggu di gereja biasanya mengikrarkan pengakuan iman rasuli, itu dikaitkan dengan Yesus Kristus. Dan kita harus melihat secara utuh, bukan hanya Natal sebagai sebuah peristiwa tersendiri yang terpisah dari yang lain. Dikatakan, aku percaya kepada Yesus Kristus, anak Allah yang tunggal, Tuhan kita. Lalu digambarkanlah cerita yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Sehingga ini karya Kristus yang genap di dalam kehidupan umatnya, dan Natal menjadi awal karya itu dinyatakan di dalam sejarah. Ketika saya mendapatkan gambar ini, siluet dari Yesus lahir sampai dia bangkit, saya kemudian menyadari bahwa kita harus melihat kisah Kristus ini, pribadi ini, karyanya yang utuh. Memang puncak dari karyanya sangat jelas, di mana Yesus berkata sudah selesai, di kayu salib. Sehingga pendeta Billy Graham mengatakan kalimat yang menarik, Allah membuktikan kasihnya pada kayu salib ketika Kristus digantung berdarah dan mati. Itulah saatnya Allah berkata kepada dunia, aku mencintaimu. Dan disinilah kita melihat sebuah kutipan yang mungkin sulit diterjemahkan karena ada permainan kata yang indah di dalam bahasa Inggris, dari pendeta John Stott yang mengatakan, if we are looking for a definition of love, we should look not in a dictionary, but at Calvary. Natal tidak bisa menjadi peristiwa tunggal yang terpisah dari kehidupan Kristus, karya salibnya, kebangkitannya, kenaikannya ke surga, dan janji bahwa dia akan datang kedua kali. Dan puncak dari karya itu yang kita pahami adalah Kalvari. Allah mengutus anaknya untuk memberikan kepada kita kelepasan dari dosa. Sehingga kalau kembali ke pertanyaan yang akan atau telah kita bahas bersama hari ini, benarkah Natal bukti kasih Allah kepada manusia? Jelas dinyatakan bahwa inilah karya kasih Allah yang diawali dengan mengirimkan Yesus anaknya lahir sebagai bayi mungil di waktu Natal. Tapi dia tidak tinggal menjadi bayi mungil, dia bertumbuh besar, melayani, dan dia menyerahkan nyawanya menjadi tebusan bagi kita.
Karena Allah sangat mengasihi manusia. Allah tahu pergumulan terbesar kita. Dan Dia mengirimkan Yesus bagi setiap kita yang mau percaya kepadanya. Supaya tidak binasa tetapi beroleh hidup yang kekal. Kiranya kebenaran firman ini meneguhkan Bapak Ibu Saudara sekalian untuk tidak ragu akan kasih Allah. Kalau pergumulan terbesarmu, pergumulan terbesarku, Tuhan sediakan Yesus sebagai jawabannya. Maka seluruh hidup kita yang diserahkan kepada Tuhan, kiranya akan kita lalui menjadi hidup yang di dalamnya kita terus menikmati kasih Allah. Bahkan di situasi sulit seperti ini. Tidak ada hal yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah. Demikian kalimat Paulus di dalam kitab Roma pasal yang ke-8. Kiranya firman Tuhan ini meneguhkan Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin. Baik, terima kasih banyak buat hambanya Pendeta Alex Nanlohi yang sudah menyampaikan firman buat kita semua. Dan kita akan masuk di sesi tanya jawab maupun juga ada beberapa komentar yang sudah masuk buat kita semua. Namun lebih dulu saya akan menyampaikan pertanyaan Pak, di mana ada beberapa rekan yang sudah menyampaikan buat kita semua. Yang pertama Pak, ada satu pertanyaan menyampaikan seperti ini. Mengapa banyak yang sulit menerima Natal Pak? Untuk saat ini. Seperti Bapak sudah menyampaikan bahwa Natal itu sebenarnya untuk seluruh umat, Pak. Tetapi pada kenyataannya ada begitu banyak orang yang sulit menerima. Itu, Pak. Iya, terima kasih untuk pertanyaan yang sangat baik ini. Tentunya disinilah kita melihat bagaimana karya anugerah Allah. Bahwa Tuhan memberikan kepada kita anaknya Yesus Kristus. Inilah yang memberikan kepada kita keselamatan. Dan keselamatan itu sebagai anugerah Allah, bagian kita adalah menyaksikannya. Ketika ada orang-orang yang masih sulit untuk menerima itu, biarlah kita tidak berhenti untuk meyakini bahwa ada Allah yang punya rencana yang indah bagi mereka di dalam waktunya Tuhan. Tapi bagian kita sebagai orang percaya adalah menyaksikan karya itu. Apa yang sudah kita alami, kita sampaikan. Dan biarlah di dalam waktunya Tuhan, saya yakin ketika Tuhan beranugerah kepada orang tersebut, maka kiranya kesaksian kita, firman yang kita sampaikan, itu akan menjadi bagian yang Tuhan berikan sebagai sebuah keselamatan bagi orang tersebut. Tentu kalau kita perhatikan, seringkali pertanyaan seperti ini tanpa sadar membuat kita jadi merasa kalau sulit ya ngapain kita harus bersaksi kepada orang lain. Saya pikir bukan respon orang itu yang membuat kita akhirnya berhenti karena sulit jadi kita tidak terus menyaksikan karya Tuhan, tapi kiranya kita boleh menjadi orang-orang yang siap sedia ya mempertanggungjawabkan iman kita, membagikan akan kasih Allah kepada sesama kita. Nah, mungkin satu hal yang juga saya pikir harus saya garis bawahi, jangan sampai kita sebagai orang-orang percaya yang hidupnya mungkin tidak seirama, tidak selaras dengan kebenaran firman sehingga berita itu ditolak ketika orang melihat tidak ada bedanya hidup orang Kristen dengan mereka yang belum percaya. Jadi saya pikir juga banyak kesulitan kalau kita mau daftarkan faktor-faktornya. Bisa aja ada faktor internal dari diri orang itu, bisa ada faktor eksternal. Tapi kita tetap meyakini bahwa anugerah Allah, keselamatan itu adalah anugerah. Dan bagian kita orang percaya menyaksikannya, dan kiranya kita tidak menjadi batu sandungan untuk orang boleh melihat karya Kristus yang indah itu. Jadi jangan hadapi kesulitan itu dengan mundur, tetapi mari terus datang kepada Tuhan, bersedia untuk Tuhan, pakailah aku boleh menyaksikan karya kasih-Mu.
Baik, terima kasih banyak buat jawaban dari hambanya Pendeta Alex, dan ada komentar yang sudah menyampaikan bahwa terima kasih banyak buat apa yang sudah disampaikan saat ini buat kita semua. Baik. Ada pertanyaan kembali Pak, saya akan bacakan. Dikatakan bahwa Natal merupakan berita sukacita. Ya. Nah, bagaimana cara kita menyampaikan berita sukacita Natal ini kepada orang-orang di sekitar kita? Atau adakah pengalaman dari Pendeta Alex sendiri, cara untuk mengkomunikasikan berita sukacita kepada orang-orang di sekitar kita, terkhusus juga di era pandemi ini, Pak? Oh, baik, Pak. Terima kasih ya. Ini pertanyaan yang sangat relevan dengan situasi kita saat ini. Saya harus ingatkan kepada kita bahwa sukacita di dalam Alkitab berbeda dengan sekadar kesenangan. Karena kesenangan lebih banyak ditentukan dari faktor eksternal. Wah, saya dapat sesuatu, saya nikmati sesuatu, wah, saya senang. Sehingga seringkali di dalam Alkitab dibedakan antara sekadar kesenangan dengan sukacita yang diberikan di dalam hati kita, bahkan ketika suasana dan situasi di sekitar kita tidak sesuai dengan apa yang menjadi harapan dari banyak orang. Sukacita yang tidak tergantung kepada kondisi, tetapi sukacita yang tergantung kepada Allah yang hadir di dalam pergumulan kita. Sehingga kalau kita perhatikan, misalnya seperti apa yang Rasul Paulus alami, bahkan di dalam penjara dia bisa menuliskan surat Filipi yang syarat dengan sukacita. Di dalam surat yang hanya 4 pasal, dari dalam penjara kurang lebih muncul 16 kali kata sukacita, bersukacitalah, dan itu bukan dari situasi yang nyaman, dari dalam penjara. Lalu kalau begitu apa yang membuat Paulus bisa sukacita? Karena dia menemukan sukacitanya di dalam Tuhan yang hadir di tengah pergumulannya. Sehingga kalau kita benar-benar mengalami Natal sejati, Kristus ada di hati kita, maka sebenarnya sukacita sejati bukan karena situasi aman, nyaman, tenang, tapi kehadiran Kristus memberikan ketenangan bagi kita. Dan bagi saya inilah yang seharusnya Bapak, Ibu, Saudara saksikan kepada dunia saat ini yang menantikan sukacita yang hanya eksternal. Saudara, pandemi ini saya pikir bukan satu-satunya masalah. Sesudah pandemi berlalu pun mungkin ada masalah lagi dalam hidup. Dalam hidup pribadi, hidup bangsa, negara, bahkan dunia. Sehingga biarlah kita tidak mendasarkan sukacita kita hanya kalau situasinya tanpa masalah. Saya pikir banyak orang Kristen salah memahami. Ada yang berpikir kalau dia anak Tuhan, maka dia tidak akan alami masalah. Kalau Bapak, Ibu, Saudara membaca di dalam Alkitab, Tuhan tidak pernah berjanji hidup kita adalah hidup yang tanpa pergumulan, tanpa masalah. Tapi yang Tuhan janjikan adalah aku hadir dan menyertaimu bahkan di tengah-tengah pergumulan dan permasalahan yang kau alami. Kehadiran Tuhan itulah yang menjadi kekuatan, sumber sukacita kita bahkan ketika situasi belum berubah. Tapi kehadiran Tuhan di hati kita, kita yakin Dia berkuasa, Dia mengontrol segala sesuatu, memberikan ketenangan dan sukacita sejati. Jadi, saya harus mengklarifikasi, jangan bicara sukacita dengan artinya hidup senang, tanpa masalah. Dan inilah yang sebenarnya bisa menjadi kesaksian kita. Bapak, Ibu yang sudah alami Natal, mari belajar berbagi, ya. Kalau saya kadang-kadang berpikir, hal praktis yang saya juga beberapa kali lakukan secara pribadi adalah belajar untuk tidak melihat apa yang menjadi kebutuhan kita sendiri. Ada saatnya kebutuhan kita penting, kita penuhi, tapi ada bagian di mana kita harus belajar melihat juga kepada kebutuhan orang lain. Semangat Natal kalau sungguh kita maknai, maka Kristus datang untuk memberikan kepada kita tadi kelepasan dari dosa, pendamaian dari dosa. Jadi Natal itu arahnya kasih. Kasih itu arahnya keluar diri, bukan hanya ke dalam. Kasih itu it's more about giving than taking. Jadi kalau kita merayakan Natal yang sungguh, biarlah kita pun belajar memikirkan apa yang bisa saya berikan
kepada orang lain. Biasanya sekaligus akhir tahun beres-beres lemari Bapak Ibu ya. Coba melihat mana baju yang sudah tidak dipakai yang bisa kita berikan bagi orang lain. Berapa lemari baju yang cukup? Kalau kita menjadi orang yang terus menimbun barang, maka 10 lemari baju pun nggak pernah cukup. Tapi kalau kita belajar untuk dalam kesederhanaan, memikirkan apalagi yang bisa saya berikan, apalagi yang bisa saya berikan. Natal bukan sekadar saya akan makan kue apa, nastar dulu, putri salju dulu kah, kastengels dulu, tapi Natal menjadi kesempatan apa yang bisa saya berikan kepada orang lain untuk dia nikmati pada waktu Natal. Jadi sukacita Natal biarlah terpancar dari hidup kita dengan juga belajar berbagi. Jadi jangan merayakan Natal seperti perampok. Apalagi yang saya belum dapat, apalagi. Sehingga kita sibuk mencari semua yang kita belum punya, dan kita lupa sudah banyak hal yang Tuhan kasih, dan mari bagikan itu. Mungkin orang di sekitar kita yang saat ini dia butuhkan adalah telinga kita untuk mendengarkan sharing mereka yang di tengah pandemi tidak semua orang survive, saudara. Mungkin kita perlu menelpon, kita perlu kirim chat, WA, menjadi perhatian-perhatian sederhana. Apa yang bisa saya doakan di tengah pergumulanmu? Nah, saya pikir itu cara-cara praktis, sederhana untuk kita yang sudah alami sukacita Natal itu, membagikannya melalui hidup kita. Wow, terima kasih buat penjelasan dari hambanya dan banyak komentar yang sudah masuk. Puji Tuhan, sangat dikuatkan dan ada yang menyampaikan Yesusku luar biasa. Amin. Baik, ini merupakan pertanyaan terakhir ya Pak. Baik, Karena Pak. mengingat waktu, ketika kita melihat Natal, bagaimana cara kita melihat Natal secara keseluruhan Pak? Iya. Apalagi di tengah kondisi yang terjadi saat ini, banyak rekan-rekan yang mengalami kesulitan dalam pekerjaan, bahkan ada yang sakit, jauh dari keluarga. Rasanya sulit untuk memiliki sukacita di tengah Natal di tahun ini, Pak. Kalau Baik. dari Pendeta Alex sendiri, mungkin ada sesuatu yang ingin Pendeta Alex sampaikan, artinya adalah melihat Natal secara keseluruhan di tengah kondisi yang ada saat ini, haruskah kita seperti apa, Pak, untuk menyikapi? Baik, Pak, saya persilakan. Terima kasih banyak, Pak. Ini pertanyaan yang sekali lagi sangat relevan. Terima kasih. Ini mengingatkan kita bahwa memang ada begitu banyak hal yang tidak sanggup kita kontrol dalam hidup ini. Sehingga sebenarnya pandemi seperti ini mengingatkan betapa rapuhnya manusia. Tapi di sisi yang lain kita melihat pengharapan itu ada. Karena kita punya Tuhan yang tidak berubah, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita, sehingga itu cukup bagi kita untuk melewati hidup ini dengan terus bersandar kepada Tuhan. Satu hal yang saya coba pikirkan begini ya, Bapak Ibu mungkin bisa dalam comparison, perbandingan. Saya merenungkan seperti ini, bahwa ternyata di tengah situasi pandemi seperti ini, saya makin melihat seperti Tuhan mau ingatkan kita dengan Natal pertama kali. Jangan-jangan memang Natal kita belakangan ini, di masa era modern, era postmo ini sudah sangat meriah. Sehingga kita lupa bahwa Natal pertama itu ya mungkin seperti lagu yang kita nyanyikan, Malam Kudus, sunyi senyap. Kalau sekarang sebenarnya itu pas bakar ya penyalaan lilin aja ya di gereja, semuanya diam, tenang, lampu dimatikan. Saya pikir kita mau dapat suasana Natal pertama ya, dengan gereja kadang-kadang mematikan lampu, hanya lilin, lalu kadang-kadang ada yang tanpa musik ya. Bagi saya sebenarnya pandemi ini memberikan kesempatan kita melihat Natal dengan kacamata yang baru, yang lebih segar, dan bahkan mungkin lebih mirip dengan Natal yang dialami pertama kali. Natal pertama tidak ada latihan paduan suara, tidak ada persiapan gimana-gimana banget, saudara. Natal pertama dalam kesederhanaan, tanpa sambutan yang meriah. Tetapi kenapa Natal itu tetap menjadi sesuatu yang bermakna? Karena Natal bukan cuma bicara suasananya. Hati-hati juga kalau kita sekarang terjebak suasananya.
Terus kita mengeluh, aduh, maunya di gereja, maunya sama-sama, maunya jabat tangan, maunya pelukan, maunya dapat souvenir, maunya... Kadang-kadang yang kita keluhkan adalah apa yang biasanya kita dapatkan. Tapi Natal dalam masa pandemi ini seperti mengingatkan kita bahwa sebenarnya inti dari Natal itu adalah kehadiran Kristus. Bukan souvenir, bukan makanan, bukan sekadar suasana sukacita. Itu kalau kita dalam masa offline terjadi, itu puji Tuhan. Tidak ada yang bilang itu tidak boleh. Tapi ini yang saya katakan sekali lagi dalam perenungan saya melihat Tuhan seperti mengizinkan kita melewati Natal dalam pandemi ini untuk mengingatkan kita apa sih yang paling penting dalam Natal. Dan kiranya kita semua menemukan sukacita yang sejati di dalam Tuhan. Bukan di dalam souvenir, di dalam makanan, bukan di dalam pestanya, bukan di dalam sukacitanya, bukan dalam perayaannya, bukan dalam door prize-nya, tapi benar-benar di dalam Kristus. Dan hanya kalau kita bisa lihat itu, barulah saya pikir kita alami dan bisa kita bagikan bagi dunia. Jadi secara khusus sebagai hamba Tuhan yang juga sadar ini masa pandemi, kita Natalnya online, kita hanya lihat wajah di layar gitu ya. Bukan berjumpa tapi berzumpa karena pakai Zoom begitu ya. Tapi inilah kesempatan kembali untuk tidak kehilangan makna, tapi lihat bahwa sungguh kalau ada Kristus maka mungkin pergumulan tetap ada. Tapi kita bisa melangkah dengan iman. Karena dia ada, kita bisa hidup dengan kasih yang berbagi. Dan kita bisa lihat ke depan karena kita punya pengharapan. Saya sangat sadar ini 3 hal yang dunia tidak punya. Dunia hidup tanpa iman. Tidak tahu lagi yang mana yang harus diikuti, dipercaya. Dunia hidup tanpa kasih. Kasih banyak orang akan semakin dingin, kata firman Tuhan. Dunia hidup tanpa pengharapan. Tidak tahu lagi masa depan apa yang terjadi. Tapi mengapa ya 3 hal ini Tuhan titipkan pada orang Kristen? Engkau dan saya yang sudah alami Yesus dalam hidup kita, kita sekarang punya iman, kita punya kasih, bahkan kita punya pengharapan. Jadi saya pikir tidak kebetulan Tuhan titipkan itu kepada kita. Kalau kita sungguh alami Natal, biarlah hidup kita pun melimpah dan bisa membagikan iman, kasih, dan pengharapan bagi dunia yang kehilangan ketiga hal ini. Jadi mari tidak tawar hati, maknai Natal kembali dengan fokus kepada Yesus. Terima kasih. Wow, terima kasih banyak Pendeta Alex Nanlohi. Dan satu kalimat terakhir yang saya dapat memaknai Natal melihat dengan visi bahwa ada kasih Kristus yang sungguh luar biasa dalam hidup kita. Dan ada juga komentar yang saya perlu bacakan terakhir, walaupun Natal kita berbeda dari tahun sebelumnya, kiranya tidak mematahkan semangat sukacita kita untuk tetap merayakan Natal, apalagi tetap dalam sukacita yang luar biasa. Baik, perlu juga saya sampaikan bahwa esok hari kita akan kembali live di jam 7 malam dengan topik mengapa harus ada orang Majus, harapan dan kenyataan yang berbeda dari Pendeta Robi Chandra. Saya mengajak kembali untuk rekan-rekan menyaksikan topik ini esok hari. Dan kita akan menutup program kita di dalam doa. Saya akan persilakan kepada hambanya Pendeta Alex untuk menolong setiap kita, di mana ada beberapa rekan yang sudah menyampaikan pokok doa, diantaranya tolong doakan kondisi di mana merindukan pekerjaan, karena beberapa waktu yang lalu mengalami di mana harus berhenti dari pekerjaan. Dan kita doakan juga buat rekan-rekan yang sedang menyelesaikan studi maupun juga yang sedang dalam kondisi yang lemah, dan keluarga mereka pun tetap dalam perlindungan Tuhan. Baik, sekali lagi saya akan persilakan kepada hambanya sekaligus juga menutup di dalam doa. Baik, saya persilakan kepada Pendeta Alex. Mari sama-sama kita satukan hati, kita menaikkan doa kepada Tuhan. Kami datang di dalam ucapan syukur, penyerahan kepadamu ya Tuhan, karena kami bersyukur Engkau Allah yang hadir dalam hidup, dalam pergumulan kami, Engkau tidak meninggalkan kami. Natal pertama di dalam kesederhanaan, dalam kesunyian,
mengingatkan kami betapa Tuhan peduli dengan pergumulan manusia yang berdosa. Engkau mengirimkan anakmu Yesus Kristus menjadi juru selamat dan Tuhan dalam hidup kami. Karena itu, kami yang percaya kepadamu boleh mengalami sukacita yang sejati untuk hidup kekal yang Tuhan berikan. Karena itu bersama-sama dengan saudara-saudara yang malam hari ini mendengarkan siaran ini maupun mereka yang mungkin menonton dalam siaran tunda ke depan, kami berdoa bersama-sama Tuhan, kuatkanlah kami dalam pergumulan kami melewati hari-hari kehidupan ini. Bagi saudara-saudara yang bergumul dengan masalah kesehatan, Tuhan memberikan pemulihan. Mereka yang bergumul dengan masalah pekerjaan, karena harus mengalami kenyataan mungkin berhenti dari pekerjaan, pengurangan pendapatan, dan banyak hal-hal yang tidak lazim terjadi di situasi seperti ini. Kami memohon anugerah Tuhan, maka kiranya Engkau yang memberikan kepada setiap kami kekuatan, bahkan pengharapan, dan memberikan kepada kami iman untuk terus bersandar kepada Tuhan. Percaya bahwa dalam anugerah-Mu, Engkau akan menjawab pergumulan doa kami sesuai dengan waktu dan kehendak-Mu. Kami berdoa untuk kami sesama umat Tuhan, orang percaya gereja Tuhan, peka dan peduli melihat kondisi di sekitar kami jika ada saudara-saudara kami yang terdampak dari COVID-19 ini. Kami berdoa biarlah kami bisa menjadi saluran kasih Tuhan sebagai gereja-Mu menolong satu sama lain. Kami berdoa biarlah juga keluarga-keluarga boleh saling menopang dalam situasi sulit ini. Dan sebagai gereja Tuhan, kami tidak melalaikan tanggung jawab untuk care, peduli satu sama lain. Sungguh bersyukur Tuhan, kami boleh datang kepadamu, kami boleh menyampaikan doa kami, permohonan kami, dan kemudian kami juga berdoa biarlah sukacita Natal sebagaimana yang kami bahas malam hari ini, kasih yang luar biasa itu boleh dinyatakan melalui hidup setiap kami yang sudah juga mengalami kasih Natal yang sejati itu. Kami berdoa untuk perayaan Natal di berbagai tempat dalam situasi pandemi ini, agar kiranya tidak kehilangan sukacita yang sejati, karena kehadiran Kristus yang sama, Engkaulah sumber dan alasan sukacita kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk pelayanan Bara Digital Ministry dengan seluruh hal yang dilakukan. Kami percaya ini yang akan menguatkan iman orang-orang percaya di tengah situasi yang sulit, untuk kami terus memandang dan berharap kepada Tuhan. Terima kasih buat siaran malam hari ini. Terima kasih buat semua kami yang terlibat. Hamba berdoa biarlah Tuhan teguhkan, kuatkan, materaikan firman-Mu dengan dalam di hati setiap kami. Dan kami bukan hanya menjadi orang-orang yang menikmati berkat, tapi kami pun jadi orang-orang yang membagikan berkat Tuhan bagi saudara-saudara kami di sekitar kami. Inilah doa, ucapan syukur, permohonan kami. Sekali lagi kami bersyukur untuk malam hari ini. Kami menutup seluruh rangkaian dalam satu nama yang kudus. Nama Tuhan Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa. Amin. Baik, terima kasih banyak Pendeta Alex dan juga buat setiap rekan-rekan yang sudah menyaksikan, mewakili rekan-rekan semua yang sudah menyaksikan, mengucapkan juga terima kasih, dan juga buat setiap rekan yang sudah melayani malam hari ini. Baik, bersama saya dengan Boaz Tony dari Lembaga Bara Digital Ministry mengucapkan terima kasih, Tuhan Yesus memberkati, dan sampai jumpa esok hari di jam yang sama.